Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kejer, kembali lagi di video pembelajaran kali ini bersama Kak Maulia. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengetahui apa itu perubahan sosial, yuk kita review kembali materinya. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui dan belum mengerti apa itu perubahan sosial, mari kita belajar bersama-sama. Nah, apa sih pengertian perubahan sosial? Nah, perubahan sosial adalah proses pergeseran struktur, nilai, norma, dan pola perilaku dalam suatu masyarakat. Artinya, perubahan sosial ini adalah pergeseran atau peralihan manusia dari tata kehidupan yang satu ke yang lainnya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk hidup tentunya menginginkan adanya perubahan dalam hidupnya. Nah, perubahan ini dapat terjadi secara perlahan dan bertahap atau dapat berlangsung secara cepat dan dramatis. Lalu, apa saja faktor-faktor pendorong perubahan sosial itu? Nah, ternyata faktornya itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Adapun faktor internal dari perubahan sosial itu adalah yang pertama, pertumbuhan penduduk. Dengan peningkatan atau pengurangan jumlah penduduk, itu dapat memicu perubahan kebutuhan, pola interaksi, dan struktur sosial. Yang kedua, adanya penemuan baru. Dengan teknologi baru dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi masyarakat. Mungkin masyarakat yang lama berkomunikasi dengan orang lain itu dengan cara mengirim surat atau bertemu langsung dengan orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Tetapi hari ini dengan adanya penemuan baru didukung dengan teknologi seperti adanya handphone dan aplikasi lainnya, itu dapat mempermudah komunikasi kita dalam bermasyarakat. Jadi kita dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja tanpa memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya ada konflik internal. Nah, perselisihan dan pertentangan dalam masyarakat dapat mendorong perubahan sosial untuk mencapai stabilitas. Nah, misalnya dalam suatu masyarakat terjadi perselisihan, maka di dalam masyarakat itu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dengan adanya solusi tersebut dapat mendorong perubahan sosial, yang artinya masyarakat itu akan menjadi stabil dengan adanya solusi. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendorong dari eksternal. Yang pertama ada pengaruh budaya luar, seperti akulturasi dan difusi budaya asing dapat membawa perubahan nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat. Misalnya itu seperti tren fashion. Dulu tren fashionnya itu ya seperti baju-baju tradisional dan lainnya. Tetapi sekarang dengan adanya akulturasi dan adanya arus globalisasi, maka tren fashion kita lebih ke barat-baratan atau lebih ke Korea-Koreaan. Nah, yang kedua itu ada peperangan. Perang dan konflik internasional dapat menyebabkan perubahan drastis dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Nah, peperangan ini ternyata dapat merubah keadaan struktur politik. Ekonomi pun berubah, misalnya barang-barang tuh jadi mahal atau daya jual dan daya beli itu semakin berkurang. Selanjutnya, faktor eksternal yang lainnya yaitu adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya dapat mendorong perubahan pola hidup dan relokasi penduduk. Nah, jadi dengan adanya bencana alam ini memungkinkan manusia untuk
untuk berubah, entah berubah dalam kondisi lingkungannya atau yang lain sebagainya. Nah, apa sih dampak perubahan sosial? Ternyata dampak perubahan sosial ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dari dampak positif terlebih dahulu ya, yaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup. Kadang kita sebagai manusia memiliki sifat yang tidak cukup puas. Artinya kita ingin terus memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri kita. Nah, dengan kemajuan teknologi dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Artinya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Yang kedua yaitu memperluas peluang. Perubahan sosial dapat membuka penemuan baru dalam pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi. Yang ketiga yaitu memperkuat toleransi. Paparan budaya luar dapat menumbuhkan toleransi dan pemahaman antar kelompok. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah kesenjangan sosial. Perubahan sosial yang tidak merata dapat memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial antar kelompok masyarakat. Misalnya ya, ada masyarakat yang miskin, ada masyarakat yang kaya, atau banyak masyarakat yang kaya tetapi ada yang masyarakat miskinnya itu terjadi misalnya di suatu daerah. Nah, ada masyarakat yang kebanyakan masyarakat kaya dan ada masyarakat yang miskin. Nah, itu terjadi kesenjangan, artinya kekayaan dalam masyarakat itu tidak merata. Terus ada krisis identitas. Perubahan budaya yang cepat dapat menyebabkan kebingungan dan krisis identitas bagi individu dan kelompok masyarakat. Apalagi terjadi pada orang-orang yang memilih untuk mengikuti tren di zaman sekarang. Dan itu akan mempengaruhi identitas individu. Jadi mereka itu, orang-orang yang mengikuti tren itu tidak dapat mengetahui identitas dirinya. Jadi mereka krisis identitas, apakah mereka mengikuti budaya barat atau mereka mengikuti budaya yang ada di daerahnya. Selanjutnya ada konflik sosial. Perbedaan nilai, norma, dan kepentingan dapat memicu konflik dan perselisihan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama itu ada sikap tradisional dan konservatisme. Nah, masyarakat yang terikat kuat dengan tradisi dan nilai-nilai lama mungkin resisten terhadap perubahan yang dianggap mengancam tatanan kehidupan yang sudah mereka kenal. Keinginan untuk mempertahankan budaya dan identitas lokal terkadang dapat menghalangi adopsi ide-ide baru dan inovasi, misalnya seperti suku Baduy. Nah, suku Baduy kan tidak menerima budaya luar, yang artinya mereka tetap mempertahankan budaya dan identitas lokal yang sudah ada di daerah tersebut. Maka dengan sikap seperti itu, mereka tidak menerima dan menghalangi ide-ide baru, maka mereka lebih lama untuk bisa melakukan perubahan sosial. Selanjutnya ada ketidaktahuan dan ketakutan akan hal baru. Kurangnya informasi dan edukasi tentang manfaat perubahan sosial dapat menyebabkan masyarakat ragu dan takut untuk terlibat dalam proses tersebut. Dan kekhawatiran akan dampak negatif dari perubahan seperti kehilangan pekerjaan, atau hilangnya identitas budaya dapat menjadi penghambat yang signifikan. Artinya, kita tetap tidak boleh menutup diri dari perubahan sosial. Kita boleh saja mengikuti perubahan sosial yang ada di masyarakat tanpa menghilangkan budaya atau norma yang sudah berkembang secara positif.
Selanjutnya yaitu kurangnya kemampuan dan sumber daya. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan sumber keuangan mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Nah, artinya ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan dan tren baru dapat menyebabkan masyarakat tertinggal dan terpinggirkan. Nah, sekian materi mengenai perubahan sosial. Semoga teman-teman dapat memahami apa itu perubahan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.